Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangin lagi ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, harus semangat ya. Pagi-pagi, masih pagi soalnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Muahid. Boleh Muahid. Baik. Teman-teman, sebelum kita belajar kimia pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan istiazah dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Muahid atas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua nih? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Rahayu, kemana dia? Lagi lari di Sumarekon. Oke, selain Rahayu, siapa lagi yang tidak hadir? Nenek Maya. Tadi izin ke ibu sakit ya? Iya, Nova, Ibu. Oke, Nova juga sakit. Semoga yang sakit ini segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, coba dirapihkan terlebih dahulu tempat duduk kalian. Kemudian di lantai nih, sekiranya ada sampah boleh diambil dan disimpan nanti ya di tempat sampah di luar. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang ingat gak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Self volta, Bu. Self volta, bagus sekali. Terima kasih Reina. Sini ibu ingin bertanya kepada kalian. Boleh jawab cepet-cepetan ya. Nanti yang menjawab akan ibu kasih bintang. Oke. Soal yang pertama. Jelaskan konsep mengenai self volta dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, Akbar. Konsep dari self volta yaitu adanya reaksi redox di mana aliran arus listrik dan potensial sel. Aplikasi self volta ini contohnya ada pada baterai dan juga murnian logam. Oke, terima kasih Akbar. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana atau kenapa buah lemon dapat menghasilkan arus listrik? Oke, Putri nih. Jadi buah lemon dalam konsep self volta itu dapat menghasilkan listrik melalui reaksi redox, di mana mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik, di mana aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Oke, bagus. Terima kasih Putri. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, jadi self volta ini udah ya, dan nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh dijawab, oke? Siap. Nah, jadi self volta ini adalah salah satu konsep kimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis ini kebalikannya dari self volta, di mana tadi kan self volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, manfaat dari kita mempelajari sel elektrolisis ini, kita dapat mengetahui kenapa sih sendok yang sering kita pakai sehari-hari itu tidak cepat mengalami perkaratan gitu. Padahal kan dia sering kena air, kemudian kena sering udara gitu ya. Nah, itu adalah salah satu penerapannya dari sel elektrolisis. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau membantu ibu untuk? Aku, Bu. Aku. Wah, banyak sekali ya. Oke, ibu ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya. Widih. Ya, tujuan pembelajaran untuk kita hari ini tuh Ibu yang pertama menganalisis reaksi redox pada proses elektrolisis dan menentukan elektroda positif dan negatif dalam sel elektrolisis dengan tepat. Yang keduanya melakukan prosedur elektrolisis dari benda-benda sekitar dan
merangkai alat dengan benar, Bu. Oke, terima kasih Vidi. Terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya jangan kalah semangat ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah dibacakan Vidi tadi, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama praktikum sederhana mengenai sel elektrolisis, kemudian penentuan dari kutub negatif atau kutub positif pada sel elektrolisis ini. Oke, sebelum itu sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Boleh berhitung 1 sampai 2, kemudian kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh mulai dari Abdan? 1, 2, 2. 1, 2, 1. 2. Widih enggak ya? Di sini Ibu, oke sekarang kalian boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. 2 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 2 di sini. Ayo anak-anak cepat. Karena kita akan segera memulai praktikum. Kelompok 1 mah 3 bintang. Sudah? Kelompok 1 yang mana? Ini, Bu. Sini. Kelompok 1. Udah dia kelompok 2. Nah, di sini kan ada KPD ya. Abdan, boleh ditutup dulu. Oh, Nah, boleh. pada halaman pertama ini kalian dapat membaca petunjuk dari penggunaan lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik ini. Boleh dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai dibaca? Sudah. Nah, boleh buka halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya itu terdapat wacana. Di wacana ini terdapat beberapa permasalahan ya. Ibu akan menjelaskan salah satu dari permasalahan tersebut. Di sini ada gambar seorang ibu-ibu yang menggunakan emas yang berkilau. Nah, ini kan gambar saja ya. Kira-kira nih di sekitar kalian pernah nggak kalian melihat ibu-ibu atau ibu kalian atau tante kalian yang memakai emas? Pernah. Nah, ini sangat berkilauan ya, berkilau sehingga membuat mata kalian sakit gitu. Nah, hasil dari kilauan tersebut ternyata ini adalah salah satu dari proses penyepuhan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu proses penyepuhan? Woi, dapat bintang. Wahidiyah? penyepuhan itu proses pelapisan logam. Nah, betul sekali ya Wahidiyah. Ini. Terima kasih, Oke. Bu. Jadi pelapisan logam atau penyepuhan ini merupakan salah satu dari konsep sel elektrolisis di mana proses pelapisan suatu logam dengan logam yang lainnya. Nah, ya, di wacana itu kan ada beberapa permasalahan lagi ya. Boleh kalian baca terlebih dahulu. Kemudian pada lembar selanjutnya di sana terhadap rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah yang kalian harus buat gitu dari sesuai dengan wacana yang telah kalian baca. Kemudian kalian dapat menjawab rumusan masalah tersebut dengan hipotesis sementara yang dapat berasal dari buku-buku atau sumber-sumber lain. Oke, boleh dikerjakan ya. Ibu kasih waktu selama 2 menit. Baik, Ibu. Bu, harus berapa ininya? Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya di sana ada 2. Harus ada 2. Buatlah 2 rumusan masalah. Bu, ini literasinya kurang, Bu. Iya, dan harus lebih kritis lagi ya. Siap. Bintangnya juga belum dapat bintang. Belum dapat bintang. Ini dulu ya, Widya. Coba dibaca dulu wacananya. Aku ngerti banget deh pengamatan. Kan kita belum memasuki proses praktikum. Ya, buat dulu rumusan masalahnya, terus Satu dijawab. apa ini? Nanti baru kita praktikum ya. Bu, boleh sama kayak yang ini? Nggak boleh dong. Itu contoh Muhammad. Ini kan hanya contoh. Iya. Bagaimana? Ini contohnya Ibu. Ya, ada yang kesulitan? Bagaimana Elektrolisis. elektroplating
Elektrolisis kan materinya elektrolisis. Ini elektroplating. Itu kan contoh. Bagaimana elektrolisis Dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. diterapkan? Ini Ron. Ih, nyontek. Ini nyontek. Dibedain. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, untuk membuktikan apakah hipotesis yang kalian buat itu sudah benar atau belum, sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana. Oke, boleh 2 orang dari setiap kelompoknya maju ke depan. Ini kamu sama Ini kelompok 1, di sini kelompok 2. pengamatan. Nah, teman-teman yang tidak melakukan praktikum boleh diisi tabel alat bahannya ya. Isinya menyesuaikan dengan yang kita pakai hari ini. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 1. Oh iya, boleh di sini. Nah, yang melakukan praktikum boleh untuk melihat prosedur percobaan yang Ibu tulis di PPT. Udah bisa yuk. Masukkan 2 buah pensil ke lubang. Oke, ini ada pensil. Pensil atau buah? 2 buah pensil. 2 buah pensil ya, Rifki. Ke dalam lubang. Masuk. Nyampe enggak? Coba dulu. Kilogot. Nyampe. Masuk, nyampe. Airnya kebanyakan enggak misalnya? Kurang enggak? Masuk. Oh bisa. Kurang dah. Udah, tiralap. Masukin dulu garam. Ibu mau minta garamnya dong? Iya, garamnya ini. Garamnya berapa? 1 sendok. makan. 1 sendok. Banyak banget tuh. Kamu rangkai. Aku mau sendok. Kamu ngerangkai. Boleh Abdan rangkai. Nanti Rangga masukin garamnya. Dia boleh masukin garamnya. Iya dia. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana nih kutub positif dan kutub negatifnya? Yang mana enggak? Yang merah? Kutub apa? Akbar cenah ranking 1 Akbar. Aku fokus ini. Bagaimana, Rifki? Kalau yang merah itu digunakan di kutub positif. Ya, kemudian berarti yang hitam digunakan di kutub Negatif. negatif. Yang merah tuh apa? Ada apa? Ada apa? Itu Belum tahu kan ibu belum ngasih tahu. ini kan nanya. Jadi yang merah itu kutub anoda dan yang hitam itu katoda. Berarti kebalikan dari elektron. Iya, kebalikan dari volta ya? sel volta. Kalau kemarin sel volta gimana? Sel volta Yang kutub merah. yang merah katodanya, sedangkan yang hitam anoda. Siap. Oke, boleh sambil di stopwatch ya. Nanti pada menit pertama itu terjadi apa, kemudian menit kedua itu terjadi apa, dan menit ketiga terjadi apa. Susah satu lagi. Lihat kita apa? Aligator. Kelompok 2 sudah siap. Ya, aku juga. Kelompok 1 sudah, Sudah. kelompok 2 Ada bulbuk-bulbuk tuh. Ada bulbuk-bulbuk ya. praktikan. Oh ya ini yang Itu aja bagus. Ih bagus. Yang merah ada. Ada ini ya. kamera jelek Coba perhatikan di Ininya di copot, kutub Bu. mana gelembung yang paling banyak. Ini ya copot, jadi gak ada. Ih jelek. Ada pengkerut. Ih, udah ada mulai muncul. Yang hitam ini yang banyak tuh sekarang. Gua harus ada pengserut. Tuh enggak ini. Ini udah bagus tuh, bagus. Tuh ada. Kan Perhatikan. copot. Jangan dicopotin lagi. Apa sih? Yang itu jelek bu. Saku. Iya di waktu ya. Nanti kalian yang mengisi alfa juga dapat memperhatikan ini untuk pengisian pada tabel data pengamatannya. Buat dokumentasi. Dokumentasinya sekali dia. Yang banyak lembungnya Yang merah. Yang mana yang banyak? Yang merah. Ih kok yang itu mah yang Ada. Banyak lembung. yang hitam sih. Emang katode.
Kan emang yang hitam. Enggak tahu deh. Saya yang merah. Kamu gimana sih masangnya? Lupa aku. Enggak kalian makan kabelnya hitam merah dua-duanya. Coba lihat. Iya, jadi Oh itu. Kalian Tuh, ini? Lihat kamu mah yang Kabelnya hitam dia yang kebalik positif. gitu. Dia negatif. Iya bener, kebalik. Harusnya yang hitam di negatif. oke, nggak apa-apa diulangi dulu. Kalau ngilahin doangin apa sih salahnya? Diulangi lagi. Kamu yang Udah Akbar sama dan jangan berantem terus. Double A. Ya. Udah Bu. Udah? Udah Bu. Sudah kira-kira ada perubahan warnanya Yang nggak? banyak yang mana? Katoda. Ada apa tuh perubahan warnanya? Ada warna warna hijau kah? Mana? Hijau. Ada. Ada icon CL nih harusnya ada. Gas klorin. Gas Harusnya klorin. ada gas klorin. Iya harusnya ada gas Coba. klorinnya. cium bau ini nggak? Kenapa harus ada gas Bau klorinnya? favorit nggak? Itu terionisasi bu. Terionisasi dari Garam. NaCl. Coba bau Oke, sudah selesai Sudah. praktikumnya? Yang merah. Nah, Ada boleh gambar. dibawa Ada, ke tapi sedikit. mejanya masing-masing. Nanti kalian Bau. isi data pengamatan yang ada. Cium bau kapornya. Ah kamu masa sih? Iya kan, Cek? Covid ya? Bau ya. Bau. Nah, kira-kira baunya itu dari mana? NaCl. Dari gas klorinnya Klorin. tersebut. Bu dijorokin bu. Apa sih enggak? Ada. Kan paling Ada. banyak. Kamu kemana? Masuk. Nah, merah yang sedikit. yang merah enggak? Ya. Ini teh gimana? Nah, kalian dapat mengisi data pengamatan, kemudian dicocokkannya dengan hipotesis kalian apakah sudah benar atau belum. Bukan. Nah, sekarang kalian salah satu kelompok nanti ada yang mempresentasikan hasilnya ke depan, kemudian kelompok lain dapat menyanggah kelompok yang maju ke depan ya. Kira-kira kelompok siapa yang mau maju ke depan? Yang salah tadi. Oke. Kelompok Rifki atau kelompok Rangga? Nanti ibu Gak kasih ada rangga bintang. ibu, gak ada rangga. Nanti ibu Yang kasih menyanggah bintang. dikasih bintang. Boleh, nanti ibu Nah, kasih. aku yang nyanggah. Oke, berarti kelompok Rifki boleh maju ke depan. Ih, salahnya. Nah, baru aja keberatan. Kamu miskonsepsi ya? Enggak. Aku mah udah benar. Mempresentasikan tadi hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Untuk tadi itu menggunakan larutan NaCl. Ya. Itu kemudian katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif dengan kabel berwarna hitam, kemudian anoda itu dengan kutub positif dan kabel berwarna merah, di mana dihasilkan bahwasannya terdapat banyak gelembung pada katoda, sedangkan pada anoda itu sedikit gelembung. Kemudian dari hasil reaksi tersebut menghasilkan gas klor yang ditandai dengan bau yang cukup menyengat, yang kita ketahui bahwasannya itu adalah gas klor yang dihasilkan. Oke. Tepuk tangan kepada Rifki dong. Bentar Rifki. Kelompok lain ada yang ingin menyanggah nggak? Atau ingin bertanya? Dia mah pasti bertanya, Bu, gagal soalnya. Saya bu. Boleh? Bertanya ke kelompok ini. Iya dong. Penjelasannya masya Allah, tabarakallah, lengkap sekali ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa harus pakai NaCl sebagai larutan elektrolitnya? Sebenarnya bisa menggunakan larutan elektrolit lain. Hanya saja kita menggunakan larutan yang mudah didapatkan. Salah satunya garam dapur, nah atau NaCl, sehingga kita bisa melakukannya secara sederhana. Terima kasih. Pak, kalau pakai yang lain contohnya apa Pak? Bisa. Guys, Nah, Bapak, kebetulan aku belum bapak-bapak ya. Bisa menggunakan HCl mungkin, atau bisa menggunakan Aduh, sombong. H2SO4 dan yang lain-lain. Emang boleh ya Pak gunain HCl di Kok kelas? pas sih? guys, Kan tadi kalau misalnya kita menggunakan secara sederhana bisa menggunakan barang yang mudah. Sedangkan kalau misalnya elektrolit yang lain yang bisa kita gunakan elektrolisis itu salah satunya tadi HCl, H2SO4 dan yang lain-lainnya. Nah, itu digunakan di Laboratorium. laboratorium. Kita kan sekarang di kelas ya secara sederhana.
Tapi kalau menggunakan HCl ataupun H2SO4 itu berarti tidak sederhana lagi dan harus dilakukan di laboratorium dengan APD yang lengkap. Oke, terima kasih Rifki. Sama-sama. Iya, dapat bintang. Kan menanggapi. Baru dia dapat bintang. Iya. Bapak kita ada 3. Habis stop. Dari pembelajaran kita hari ini kira-kira bagian mana yang menurut kalian menyenangkan dan bagian mana yang menurut kalian membosankan? Boleh Waidia? Menurut saya bagian yang menyenangkan itu saat memasangkan elektroda ininya muncul gelembung-gelembung gitu. Oke, kemudian yang membosankannya apa? Yang membosankan. Aku Oke, yang membosankannya apa? waktu Ripi menjelaskan. Kenapa membosankan? Kalah saya. Oh, kalah saing. Gak dapet Berarti bintang, nanti Bu. Abdan Gak harus dapet lebih bintang, teliti Bu. lagi ya. Abdan satu-satunya nggak dapat bintang di kelas. Berarti Abdan nanti harus lebih semangat lagi praktikumnya, harus lebih teliti lagi. Kalau Biar ngegunting nggak kalah sendiri saing. bintangnya boleh. Nggak boleh. Nih. Kasihan Kasih ya. aja Bu, kasihan Bu. Nih, kasih bintang. Wih, Nah, dapat selanjutnya bintang dari Mama kita masuki akhir pelajaran yaitu kesimpulan. Siapa di sini yang ingin menyimpulkan? Tuh. Iya, kamu kan udah Saya Bu, gimana baca? Boleh Abdan, kesimpulan hari ini. Di sini aja ya Bu ya. Ya, boleh. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu pada proses elektrolisis larutan garam menggunakan NaCl dan H2O terjadi reaksi redoks. Muncul gelembung-gelembung pada pensil. Pensil sebagai elektroda dan baterai sebagai arus listriknya. Pada anoda terbentuk gas klorin dengan gelembung yang muncul sedikit, bentuk gelembung agak besar. Serta terjadi reaksi oksidasi pada katoda, terbentuk gas hidrogen atau H2 dengan gelembung yang muncul lebih banyak, bentuk gelembungnya kecil, serta terjadi reaksi reduksi. Oke, tepuk tangan buat Abdan. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu Ibu ingin menilai terlebih dahulu pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini melalui post test dari Quizizz. Oke, boleh ya teman-teman join dengan kode 214799. Cut ya. Ini ceritanya udah selesai. Hasilnya memuaskan nggak? Muaskan. Iya. Betul semua. Wah, keren sekali. Abdan nama Tahu dia, semua. Bu. Oh, Abdan nama dia. Abdan, kayaknya kamu hari ini kurang memperhatikan ya. Kurang sarapan Bu. Oh, kurang sarapan. Nanti Katanya sebelum kurang fit. kesini sarapan dulu ya. Siap. Soalnya Oke. nanti siang kan mau jadwal ke keundangan. Sudah Bu. Boleh menghadap terlebih dahulu ke Ibu. Nanti Ibu berikan tugas tambahan sebagai remedialnya ya. Oke. Please-lah Abdan, stop it. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat logam unsur transisi berdasarkan konfigurasi elektronnya. Untuk itu Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat rangkuman mengenai materi tersebut sebagai pemahaman awal kalian nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.